Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan itu RAB. Nah, hari ini kita akan mulai latihan membuat RAB. Oke, nah, tahapannya seperti apa aja dan apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyusun atau membuat itu rencana anggaran biaya. Oke, nah ini dia. Oke, langkah pertama, WBS kan pekerjaan sampai detail, kemudian membuat daftar analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Yang ketiga, mencari daftar harga material, upah, dan alat terbaru dan menghitung volume masing-masing item pekerjaan, melakukan perhitungan RAB, dan ini kemudian menghitung durasi pekerjaan ya. Oke, tahap pertama itu kita WBS kan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya apa itu WBS. Kita akan bahas WBS terlebih dahulu. Sebelumnya di antara teman-teman sudah ada yang membahas tentang WBS. Jadi salah satu kelompok teman-teman kemarin kan ada yang kebagian membahas tentang ruang lingkup manajemen ya. Nah, di sini salah satunya membahas tentang WBS. Nah, kita akan ulas kembali apa itu WBS. Nah, jadi WBS itu dia itu suatu hierarki pekerjaan pada sebuah proyek ya. Jadi yang namanya hierarki itu kan dia identik dengan apa namanya ya, seperti struktur organisasi lah ya, itu hierarki. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya itu memecahkan atau membagi ya, mengelompokkan suatu pekerjaan menjadi lebih detail. Nah, jadi WBS ini dia tugasnya itu untuk membagi-bagi atau mengelompokkan. Jadi dari pekerjaan inti kemudian dipecah jadi sub pekerjaan dan dipecah lagi jadi sub-subnya pekerjaan dan terus. Jadi ada levelingnya, jadi mulai besar, sedang, kecil, semakin kecil, dan semakin kecil dia dipecah maka dia akan menjadi lebih detail lagi pekerjaannya. Nah, tujuannya untuk apa? Itu untuk mempermudah dalam perencanaan atau controlling suatu pekerjaan dalam proyek. Nah, sehingga dapat dihasilkan suatu hasil pekerjaan yang lebih akurat. Jadi fungsi WBS ini memang untuk mempermudah ya, mempermudah pekerjaan. Jadi supaya hasilnya itu lebih akurat ya. Jadi langkah awal sebelum membuat RAB kita harus membuat WBS-nya terlebih dahulu. Jadi untuk menyusun lah suatu pekerjaannya, sehingga setelah dibagi-bagi nanti kan akan lebih mudah. Di pekerjaan itu jadi lebih ya, lebih detail lah, jadi lebih tersusun rapi dari mulai pekerjaan awal hingga pekerjaan akhir. Nah, ini yang tadi sebutkan leveling ya, ada leveling kan. Level 1 di sini pekerjaannya apa, kemudian si pekerjaan ini dipecah lagi jadi sub pekerjaan. Ini ada sub pekerjaan B, sub pekerjaan C, dan sub pekerjaan D. Nah, misalnya pekerjaan B ini ada subnya lagi. Nah, dia subnya E sama F, kemudian D juga sama, dia ada G sama H, kemudian ada lagi misalnya H punya sub lagi. Nah, ini terus sampai bawah. Jika ada lagi ya tulis lagi terus sampai lengkap, sampai sedetail-detailnya, sehingga saat menyusun rencana anggaran biaya itu lebih detail dan kita bisa mengerjakannya itu lebih akurat ya, lebih detail, lebih akurat nanti hasil. Oke, nah selanjutnya nih, contoh kita ngisi deh, misalnya kita punya proyek pembangunan apa ya, yang sederhana deh, posko jaga ya. Misal kita isi di sini pembangunan
posko keamanan. Oke, project ya, project pembangunan posko keamanan. Di dalam project pembangunan posko keamanan ini ada apa aja, misalnya mulai dari pekerjaan strukturnya, kemudian kerjaan arsitekturnya, dan kemudian ada mekanikal dan elektrikal ya. Nah, ini contoh simpelnya ya. Di sini ada strukturnya, pekerjaan mekanikal, dan arsitekturnya. Nah, di pekerjaan struktur dia ada apa lagi nih? Kita pecah lagi biar lebih detail. Nah, misalnya ada pekerjaan mulai dari pekerjaan tanah, terus pekerjaan misalkan pekerjaan fondasi, kemudian ada pekerjaan beton misalnya. Oke, nah misalkan kalau pekerjaan tanah ada subnya lagi, dipecah lagi terus. Nah, misalkan saya pecah ini yang pekerjaan beton. Kalau pekerjaan beton misalnya ada pekerjaan slope. Nah, misalkan ada pekerjaan slope, kemudian pekerjaan kolom, dan ada pekerjaan beton untuk balok. Nah, ini bisa nih dipecah lagi, misalkan slope. Nah, slope misalnya ada ukuran berapa lagi, di sini ada slope ukuran 20-30, ada slope ukuran 30-50, atau kolom juga sama ukuran 40-40, atau misalkan ukuran kolom praktis 15-15, misalkan balok juga sama jika dilihat, dan lebih dipecah lagi, lebih detail. Misalkan di pekerjaan arsitektur misalnya apa ya, pekerjaan lantai ya, pekerjaan lantai, kemudian pekerjaan dinding, terus pekerjaan pengecatan, atau misalkan pekerjaan kusen, dan masih banyak lagi ya arsitektur. Kemudian kita contoh pecah lagi yang dinding. Pekerjaan dinding apa aja, misalkan pemasangan bata merah atau bata ringan ya, bata. Kemudian di sini ada pasangan plaster dan terakhir itu ada pekerjaan acian misalnya. Nah, kayak gini. Nah, misalkan bata juga disubkan lagi, misalkan ada kerjaan bata lantai 1, misalkan ada bata lantai 2 itu dipecah lagi jadi lebih detail lagi. Ini contoh singkatnya nanti, sehingga setelah membuat PBS ini, setelah detail banyak, sehingga kita selanjutnya bisa membuat atau menyusun build itemnya nanti untuk bikin RAB. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya kayak gini nih, mulai dari pekerjaan persiapan ya kan, pekerjaan persiapan di dalamnya apa aja, pekerjaan tanah di dalamnya apa aja, yang fondasi, kemudian beton. Nah, beton kan tadi ada slope. Nah, slope di dalamnya apa aja, ada betonnya, kemudian ada pembesiannya, dan ada backcastingnya juga. Dan untuk kolom juga sama ya, kolom juga beberapa jenis. Nah, balok juga sama. Nah, kemudian pekerjaan dinding tadi kan ada pekerjaan bata ya kan, kemudian ada plesterannya juga, kemudian ada acian. Nah, pekerjaan atap, nah ini juga atap diurai lagi nih kan. Kalau atapnya kayu, PBS kan atap kayu. Nah, di dalam atap kayu atau di dalam rangka, nah, itu ada apa aja, misalkan ada kuda-kuda, ada gording, ada kaso atau reng, kan ada genteng, hubungannya sedetail mungkin, sehingga nanti hasilnya juga akan lebih rinci lah, jadi lebih akurat. Nah, pekerjaan lantai juga sama, di sini ada
dan lantai keramik. Nah, ini dipecah lagi lantai keramik, misalkan untuk ruang jaga, ada untuk kamar mandi, untuk dindingnya. Nah, ini juga sama langit-langit. Ini ada plafon. Oke. Nah, terus sampai pekerjaan selesai, pengecatan dan lain-lain. Oke. Nah, itu sekilas mengenai WBS ya, teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan langsung belajar bikin RAB-nya. Oke, itu sekilas tentang WBS.